Halo kawan-kawan Bismania seluruh Indonesia, kembali lagi di channel Lensa Sumatera. Jadi pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu perjalanan saya dengan bus NPM menuju kota Binjai dengan NPM V27 dan gelarnya New Selection. Nah, setelah melaksanakan sholat subuh di daerah Rantau Prapat, perjalanan kembali dilanjutkan, di mana terjadi pergantian supir, yaitu sekarang dipegang kendali oleh Pak Edi, sedangkan waktu sebelumnya saat malam hari dipegang oleh Bang Jimmy. Nah, melewati kota Rantau Prapat sekitar jam 6, terjadi beberapa kemacetan yang diakibatkan oleh beberapa perbaikan di sekitar ruas jalan lintas Sumatera ini, khususnya memasuki Provinsi Sumatera Utara, seperti yang kita saksikan saat sekarang ini. Untungnya karena kita sampai di daerah ini sudah pagi, jadi belum banyak kendaraan yang belum lewat, sehingga kita bisa menghindari terjadinya kemacetan tadi. Nah, bisa dibayangkan kalau kita sampai daerah ini pada siang hari ataupun pada jam-jam kerja ataupun jam-jam pulang kerja. Kemacetan mungkin hingga berkilo-kilometer yang dapat menyebabkan kita sangat terlambat masuk kota Medan ataupun kota Binjai. Sedangkan pada pagi hari ini saja sudah antri sekian ratus meter beberapa kendaraan dari arah yang berlawanan. Nah, tidak hanya di daerah ini saja, nanti di beberapa daerah di depan atau beberapa ruas yang ada di lintas Sumatera ini juga akan terjadi perbaikan jalan yang dapat membuat terjadinya kemacetan. Nah, setelah cukup jauh meninggalkan kota Rantau Prapat, saya tidak tahu ini nama daerahnya di mana, namun pemandangan di sekitar kiri dan kanan itu dipenuhi oleh pepohonan karet, mana ini adalah milik perusahaan dan juga milik masyarakat. Nah, di balik kemudi sepertinya Pak Edi mulai menekan gas cukup dalam. Nah, dia bisa dilihat bagaimana kecepatan bus cukup tinggi, namun masih dalam kontrol yang bisa ditangani oleh supirnya. Apalagi ditambah dengan kontur jalan yang datar serta lurus dan tidak banyak tikungan yang cukup ekstrim, sehingga bisa memudahkan pengendara dalam memacu kendaraannya. Jadi kalau ditanya berapa kecepatan rata-ratanya, kecepatan saya lihat hanya maksimal di 80 dan rata-rata sekitar 60-70 km per jam. Nah, inilah kontur dari kalau kita lewat lintas timur, khususnya lewat Rantau Prapat hingga Kisaran, konturnya itu jalannya cenderung datar. Mungkin karena ini wilayah perkebunan, jadi tidak terlalu banyak tikungan yang ekstrim ataupun tikungan yang tajam. Namun tetap harus hati-hati karena ukuran jalannya yang cukup lumayan kecil apabila dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar seperti bus atau truk. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu ini jembatan apa namanya?
bisa di komen nanti di bawah. Nah, inilah kemacetan kedua yang diakibatkan karena perbaikan jalan tadi. Jadi setelah tadi kita meninggalkan daerah Rantau Perapat, terjadi kemacetan pertama, cuma karena saat itu masih pagi jadi belum banyak kendaraan. Nah, ini mungkin sekitar jam 8 pagi sudah mulai terjadi antrian kendaraan, namun tidak terlalu panjang, jadi tidak menghambat waktu perjalanan. Jadi kebanyakan sekarang jalan-jalan di lintas Sumatera itu dilakukan pengecoran, mungkin karena kontur aspal hitam itu sudah tidak mulai cocok lagi dengan jalan-jalan yang ada di lintas Sumatera khususnya. Kalau beton memang kuat, namun cenderung bergelombang atau tidak sehalus dengan aspal hitam yang biasa digunakan. Tapi dari segi ketahanan tentu beton lebih kuat daripada aspal. Nah, inilah pemandangan yang ada di sekitar lintas Sumatera, khususnya memasuki provinsi Sumatera Utara. Di bagian kiri sepertinya masih ada persawahan masyarakat, sangat jarang sekali ditemui. Biasanya kebanyakan adalah kebun karet dan kebun kelapa sawit. Nah, ini adalah jembatan kedua, sepertinya memasuki kota Labuan Batu, atau mungkin saya juga bisa salah. Jadi kalau ada yang tahu bisa di komen di bawah. Yang pastinya sekitar 1,5 jam dari kota Rantau Perapat. Nah, masih dengan pemandangan hutan karet di sebelah kiri dan kanan, namun dengan keadaan jalan yang datar dan juga lurus. Cuman dari tadi malam sampai saat ini bus yang saya naiki belum bertemu dengan bus-bus lain yang dimana tujuannya sama-sama menuju Medan. Mungkin bus Medan yang jurusan Pekanbaru Medan sudah duluan berangkat daripada bus NPM ini. Perhentian ketiga itu adalah di daerah Kisaran untuk makan pagi maupun mandi bisa dilakukan di rumah makan yang ada di Kisaran nanti.
kita sudah memasuki daerah Tanjung Balai, maka pemandangan yang disuguhi adalah pemandangan sawit, hamparan-hamparan hutan sawit, perkebunan sawit akan menjadi pemandangan yang akan kita nikmati selama perjalanan ini. Jadi di sebelah kiri dan kanan itu adalah sawit semua. Sedangkan kalau dari rantau Perapat tadi kebanyakan adalah kebun-kebun karet yang dimiliki oleh perusahaan ataupun yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Nah, inilah view sebelah kanan, masih kebun-kebun karet. Nah, mungkin ini sebentar lagi memasuki daerah Tanjung Balai, karena pukul sudah menunjukkan sekitar setengah 9 pagi lewat. Kurang lebih dari Tanjung Balai ke kisaran itu mungkin hanya memakan waktu 20 atau 30 menit, tergantung dengan kondisi jalan nantinya. Oke, dari tadi malam sampai sekarang yang bisa disantip hanya truk ataupun mobil-mobil pribadi, karena memang bus-bus yang lain dimana ini menjadi pemandangan yang seru tidak bertemu dari tadi malam hingga saat sekarang ini. Walaupun begitu, tetap perjalanan ini tetap menyenangkan karena tujuannya adalah untuk melihat pemandangan-pemandangan di sekitar perjalanan kita menuju kota Medan dan kota Binjai. Masih memotong truk-truk CPO, ini truk pengangkut minyak sawit biasanya yang banyak di daerah Sumatera Utara, khususnya daerah Kisaran maupun Tanjung Balai, yang akan dibawa ke arah Medan ataupun ke arah Pekanbaru untuk dilakukan pengolahan selanjutnya. Dan sepertinya karena sepi, gas ditekan cukup dalam, dan karena penumpang juga sepertinya sudah mulai lapar. Hari sudah menunjukkan hampir jam 9 pagi. Namun tetap dengan kehati-hatian dan kewaspadaan dari sang supir untuk mengendarai bus ini. Nah, kalau di jalan ini memang sering terjadi kecelakaan bila tidak mempunyai keahlian dan skill ketika mengendarai kendaraan-kendaraan besar. Memang jalannya lurus, namun terkadang karena asiknya mengendarai kendaraan, kita lupa kontrol bagaimana kecepatan dari kendaraan kita sendiri. Jalan yang lurus memang enak untuk memijak gas, namun tetap saja perhitungan diutamakan. Apalagi yang kita bawa adalah para penumpang, khususnya bagi para supir bus.
Akhirnya jam 9 pagi kita sampai di perberhentian ketiga daerah Kisaran, dimana tempat di rumah makan ini merupakan pemberhentian kita terakhir kalau kita dari arah Padang Panjang, Padang maupun Bukit Tinggi. Nah, ini adalah rumah makan terakhir yang kita singgahi selama perjalanan Padang Panjang ke Binjai. Dan inilah penampakan musim PM saat sekarang ini terlihat cukup kotor karena kena debu Sumatera alias pedak Sumatera, walaupun tidak terlalu tebal. Nah, tata cara penyajiannya kalau di rumah makan ini kita ambil sendiri, ambil lauknya sendiri. Jadi kalau tidak salah harganya itu hanya 25.000 saja. Sudah 45 menit berhenti, akhirnya perjalanan akan segera dilanjutkan lagi menuju kota Binjai maupun kota Medan. Jadi tunggu part selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.